Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah-kisah mencekam dari gedung pencakar langit angker di Jakarta. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, langit Jakarta tampak mendung, menyisakan gerimis tipis yang membasahi jalanan kota. Dimas melirik arlojinya. Jarum pendek menunjuk angka 10. Ia menarik napas panjang, menatap gedung pencakar langit yang berdiri megah di hadapannya. Gedung itu gelap dan terbengkalai, seolah menunggu mangsa yang berani melangkahkan kaki ke dalamnya. "Apa kita benar-benar harus masuk?" tanya Rina pelan. Wajahnya tampak ragu, matanya memandang ke arah pos satpam di depan gedung. Dimas tersenyum kecil. "Tentu, ini tugas kita. Bayangkan kalau artikel ini viral, bisa jadi gebrakan besar." Rina masih ragu. Ia memandangi bangunan tua itu, menelan ludah. Semua orang tahu cerita tentang gedung ini. Dulu, gedung ini adalah pusat bisnis yang ramai. Namun, serangkaian kejadian aneh membuatnya kosong begitu saja. Orang-orang yang masuk, entah kenapa, sering mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan. Seorang satpam tua keluar dari posnya, menatap mereka dengan tatapan tajam. "Mau ngapain kalian?" tanyanya dengan suara serak. Dimas menyodorkan kartu persnya. "Kami jurnalis, mau menulis artikel tentang gedung ini." Satpam itu menghela napas panjang, matanya menatap lurus ke arah Dimas. "Jangan masuk kalau kalian masih sayang nyawa. Sudah banyak orang hilang di dalam sana. Kalian tidak akan menemukan apapun selain penyesalan." Ucapan itu justru membuat Dimas semakin penasaran. Ia memberi isyarat pada Rina, lalu melangkah melewati gerbang besi yang sudah berkarat. Rina mengikutinya dengan langkah berat, sesekali menoleh ke belakang. Begitu mereka masuk ke dalam, udara langsung terasa berbeda. Suasana dingin menusuk kulit. Meskipun di luar udara cukup hangat, lorong utama gedung itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari senter ponsel mereka. Lantai marmer yang dulu mengilap kini penuh dengan debu dan retakan. "Tempat ini benar-benar menyeramkan," gumam Rina. Dimas tidak menjawab. Ia sibuk mengamati sekeliling, mencari sesuatu yang bisa menjadi bahan tulisannya. Mereka terus melangkah, hingga tiba di lobi utama. Dimas mengarahkan senter ke meja resepsionis yang masih berdiri kokoh di tengah ruangan. Tiba-tiba, terdengar suara samar dari lantai atas. Seperti langkah kaki, berjalan pelan di antara ruangan kosong. Rina langsung berhenti. "Kamu dengar itu?" bisiknya dengan suara gemetar. Dimas mengangguk. Ia mengarahkan senter ke tangga yang mengarah ke lantai 2. Bayangan seseorang melintas cepat di ujung tangga. Rina menarik lengan Dimas. "Kita harus keluar sekarang." Namun, sebelum mereka bisa berbalik, suara lain terdengar. Kali ini lebih jelas. Suara ketukan, pelan dan berulang, berasal dari arah lift yang sudah berkarat. Dimas menelan ludah. Ia menyorotkan senter ke pintu lift, berharap itu hanya imajinasinya. Tapi tidak. Pintu lift yang sudah bertahun-tahun tak berfungsi kini sedikit terbuka, mengeluarkan suara berdecit yang menyayat telinga. Dan di dalamnya, sesuatu tampak bergerak. Dimas terpaku di tempatnya. Sorotan senter ponselnya bergetar di tangannya. Pintu lift yang berkarat itu sedikit terbuka, mengeluarkan suara seretan besi yang menyesakkan telinga. Dari celah sempit itu, bayangan samar tampak bergerak di dalam. Rina mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Kita harus pergi sekarang," bisiknya. Tapi Dimas, dengan rasa ingin tahunya yang berlebihan, malah melangkah lebih dekat. Ia menyorotkan cahaya senternya ke dalam celah pintu lift. Awalnya, ia hanya melihat kekosongan, lantai berdebu, dan dinding yang penuh bercak hitam. Namun, tepat saat ia hendak menarik kembali senternya, sesuatu bergerak. Sebuah tangan, jelas terlihat, jari-jari kurus mencengkeram sisi dalam lift, seolah berusaha merangkak keluar. Kulitnya pucat, hampir keabu-abuan, dengan kuku panjang dan retak-retak.
Jantung Dimas berdegup kencang. Rina menjerit tertahan, langsung menarik lengan Dimas dengan kuat. Kita harus lari. Namun sebelum mereka bisa berbalik, suara lirih bergema dari dalam lift. Suara itu begitu pelan, namun tajam, seakan berbisik langsung ke telinga mereka. Tolong! Dimas menelan ludah. Suara itu terdengar begitu memilukan, seperti seseorang yang terjebak di dalam lift selama bertahun-tahun. Siapa di sana? Tanya Dimas dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Hanya suara ketukan pelan dari dalam lift. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin cepat. Tok, 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 tok. Tiba-tiba, pintu lift bergerak sendiri. Meskipun sudah berkarat, pintu itu perlahan terbuka lebih lebar dengan suara decitan menyayat. Nafas Dimas memburu. Matanya terpaku pada kegelapan di dalam lift. Sesuatu bergerak dalam bayang-bayang. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Berderap, cepat, dan mendekat. Rina langsung menarik Dimas dengan paksa. Kita harus keluar dari sini sekarang. Mereka berdua berlari ke arah tangga darurat. Tak peduli suara langkah kaki yang semakin dekat dari atas. Jantung mereka hampir meledak saat mereka mencapai lorong panjang di lantai dasar. Namun sebelum mereka bisa mencapai pintu keluar, semua lampu ponsel mereka mati. Gedung itu menelan mereka dalam kegelapan yang pekat. Dimas dan Rina terhenti di tengah lorong gelap. Nafas mereka tersengal. Dada naik turun seiring ketakutan yang semakin mencengkeram. Ponsel mereka mati tanpa alasan, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Kemudian, suara itu kembali terdengar. Langkah kaki. Dari atas tangga darurat, suara sepatu menyeret lantai beton bergema, mendekat perlahan, satu persatu. Tap, tap, tap. Dimas meraba dinding, tangannya mencari pegangan. Sial, kita harus tetap tenang, bisiknya. Rina menempel di dekatnya, tubuhnya gemetar hebat. Dimas, itu bukan manusia. Suaranya bergetar. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti di pendaratan tangga lantai 2. Hening. Dimas dan Rina menahan napas. Dalam keheningan itu, terdengar sesuatu yang lebih mengerikan. Tarikan napas panjang, berat, seolah sesuatu sedang mengendus keberadaan mereka dari kegelapan. Hahaha. Hahaha. Tiba-tiba, sesuatu berlari menuruni tangga dengan kecepatan yang tidak wajar. Tap 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 tap. Rina berteriak. Dimas menarik tangannya, dan mereka berdua berlari tanpa arah, hanya berusaha menjauh dari suara mengerikan itu. Mereka kembali ke lorong panjang di lantai dasar, mencoba mencari jalan keluar. Namun saat mereka berbelok di sudut lorong, mereka berhenti mendadak. Pintu keluar gedung menghilang. Di tempat yang seharusnya ada pintu besar menuju jalanan luar, kini hanya ada dinding beton kusam. Bagaimana bisa? Bisik Dimas. Matanya melebar. Rina mulai menangis. Tubuhnya lemas. Kita terperangkap. Dari balik lorong yang gelap, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan hanya satu. Banyak. Suara langkah kaki datang dari berbagai arah. Seolah makhluk-makhluk tak terlihat itu semakin mendekat. Kemudian, dari kejauhan, sebuah suara parau berbisik pelan. Kalian tidak boleh pergi. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Dimas menggenggam tangan Rina erat. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum mereka sampai ke sini. Mereka berlari, tanpa tahu apa yang menunggu di depan. Dimas dan Rina terus berlari melewati lorong-lorong sempit gedung yang semakin terasa seperti labirin. Napas mereka tersengal, tubuh mulai lelah. Tapi suara langkah kaki yang terus mengikuti dari belakang membuat mereka tak punya pilihan selain berlari. Lantai di bawah mereka terasa dingin dan lembab. Bau apek bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk menyengat hidung. Rina hampir tersandung ketika kakinya mengenai sesuatu. Sesuatu yang lunak dan basah. Ia menjerit kecil. Tapi Dimas segera menariknya agar terus bergerak. Mereka berbelok ke sebuah ruangan luas. Mungkin dulunya adalah ruang pertemuan. Di sana, jendela besar yang pecah sebagian menghadap langsung ke kota Jakarta. Cahaya lampu jalanan masuk ke dalam,
memberikan sedikit penerangan. Rina mendekati jendela. Tangannya menyentuh kaca retak. "Dimas, kita bisa keluar lewat sini." Suaranya penuh harapan. Namun saat ia hendak melihat keluar, sesuatu membuatnya membeku. Di pantulan kaca jendela, ada wajah lain. Wajah itu bukan milik Dimas. Matanya kosong, bibirnya hitam membiru, dan kulitnya seperti sudah lama membusuk. Wajah itu berdiri tepat di belakangnya, menatap lurus ke arahnya. Rina berteriak histeris dan jatuh terduduk. Dimas menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Namun saat ia melihat ke kaca, wajah itu masih ada di sana. Kini, bibirnya bergerak perlahan. "Jangan pergi." Tiba-tiba, jendela pecah dengan suara keras. Pecahan kaca berhamburan, membuat mereka mundur ketakutan. Angin malam berhembus masuk, membawa suara bisikan aneh yang menggema di seluruh ruangan. Dimas menggenggam tangan Rina. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo cari tangga ke lantai bawah." Mereka berlari keluar dari ruangan itu, tapi langkah mereka terhenti lagi. Di ujung lorong, seorang pria berdiri diam. Pakaiannya lusuh dan kotor, tubuhnya kurus kering, dan kepalanya tertunduk seperti tidak memiliki tulang penyangga. Dimas dan Rina menahan napas. Lalu, kepala pria itu mulai bergerak perlahan, berputar lebih dari 180 derajat, hingga wajahnya menghadap ke arah mereka. Matanya kosong, bibirnya tersenyum. "Kalian milik kami sekarang." Ruangan tiba-tiba bergetar. Lampu-lampu yang mati menyala sebentar, berkedip cepat seperti kilatan petir. Suara-suara berbisik terdengar semakin keras, seakan mereka sedang dikelilingi sesuatu yang tak kasat mata. Dimas menggenggam erat tangan Rina dan berbisik, "Lari!" Tanpa menoleh lagi, mereka berdua berlari sekuat tenaga ke arah yang berlawanan, meskipun mereka tahu sesuatu sedang mengejar mereka. Dimas dan Rina berlari tanpa henti, menyusuri lorong yang terasa semakin panjang. Nafas mereka memburu, kaki mereka hampir tak kuat lagi, tapi mereka tahu tidak boleh berhenti. Di belakang, suara langkah kaki masih mengikuti mereka. Kadang cepat, kadang lambat, seolah sesuatu sedang bermain-main dengan mereka. Mereka menemukan sebuah pintu di ujung lorong. Dimas mendorongnya dengan keras. Pintu terbuka, mengarah ke tangga sempit yang menurun ke lantai bawah. Tanpa pikir panjang, mereka menuruni tangga itu dengan tergesa-gesa. Tangga terasa berputar tanpa akhir. Setiap langkah terasa seperti mereka tidak mendekati lantai dasar, melainkan semakin jauh ke dalam sesuatu yang tidak mereka pahami. Di setiap belokan, dindingnya semakin kotor, penuh coretan aneh berwarna hitam. Beberapa seperti tulisan kuno yang tak bisa dibaca. Beberapa lagi seperti jejak tangan. Lalu terdengar suara. Bukan suara langkah kaki, bukan suara bisikan, tapi suara tawa. Pelan, serak, tawa yang berasal dari lorong di bawah mereka. "Haha." Dimas berhenti di tangga, menatap Rina dengan wajah tegang. "Kita tidak bisa ke bawah," bisiknya. Rina mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Kalau begitu ke atas lagi." Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara tawa itu berubah menjadi teriakan. Jeritan memilukan yang memenuhi seluruh lorong. Dan yang lebih buruk lagi, suara itu datang dari berbagai arah. Dimas menarik Rina. Mereka berbalik dan berlari kembali ke atas. Tapi saat mereka mencapai lantai tempat mereka sebelumnya, sesuatu berubah. Lorong yang mereka lewati tadi kini berbeda. Dindingnya lebih gelap, berlumut, dan udara di sekitarnya semakin dingin hingga membuat napas mereka mengepul seperti berada di tengah musim dingin. Tidak ada pintu keluar, tidak ada tangga darurat, tidak ada jalan kembali. Dimas menelan ludah. "Kita masih di gedung yang sama, kan?" Rina tidak menjawab. Ia hanya bisa berdiri gemetar. Matanya menatap lurus ke ujung lorong. Dimas mengikuti arah pandangannya. Di sana, dalam kegelapan, ada sesuatu yang bergerak. Bayangan tinggi, kurus, dengan kepala yang miring tidak wajar. Ia melangkah perlahan, kakinya hampir tidak menyentuh lantai. Dari kegelapan,
Matanya bersinar merah. Dan kemudian, ia mulai berlari ke arah mereka. Dimas dan Rina berteriak bersamaan, berbalik, dan berlari sekencang mungkin. Tapi lorong itu terasa semakin panjang, semakin jauh, dan bayangan di belakang mereka semakin dekat. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kaki Rina tersandung sesuatu. Ia jatuh keras ke lantai. Dimas! Dimas menoleh dengan panik, melihat Rina tergeletak di lantai. Namun sebelum ia bisa bergerak, bayangan hitam itu sudah berada tepat di belakang Rina. Sebuah tangan kurus, dengan jari-jari panjang seperti cakar, terulur ke arahnya. Rina menjerit. Dimas melompat untuk menariknya. Dan saat itu juga, seluruh ruangan berubah. Mereka tidak lagi berada di lorong. Mereka berdiri di sebuah ruangan besar. Sepi. Hanya ada sebuah cermin tinggi di depan mereka. Di dalam cermin itu, mereka melihat bayangan diri mereka sendiri. Tapi ada yang salah. Pantulan mereka tidak bergerak sama sekali. Lalu perlahan bayangan mereka tersenyum. Bibir mereka bergerak, meskipun mereka tidak berbicara. Kalian tidak akan pernah keluar. Ruangan mulai bergetar. Cermin itu mulai retak. Dan dari balik kaca, sesuatu mulai merangkak keluar. Dimas dan Rina hanya bisa membeku saat sesuatu mulai merangkak keluar dari cermin yang retak. Sosok itu menyerupai mereka. Tapi wajahnya lebih pucat. Matanya kosong seperti lubang hitam. Dan senyum di bibir mereka terlalu lebar untuk dianggap manusiawi. Dari balik kaca, suara mereka bergema. Kalian bukan lagi bagian dari dunia luar. Rina mencengkeram lengan Dimas dengan erat. Dimas, kita harus lari. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, sosok dari cermin itu bergerak lebih cepat. Mereka merangkak keluar dengan gerakan patah-patah, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Tubuh mereka terdengar berderak, seakan tulang-tulangnya dipaksa bergerak dengan cara yang tidak wajar. Dimas menarik Rina mundur beberapa langkah, tapi dinding di belakang mereka terasa semakin dekat. Cermin itu terus bergetar. Retakannya semakin melebar. Dari dalamnya, terdengar suara-suara lain. Bisikan, rintihan, isak tangis yang terdengar jauh namun begitu nyata. Kemudian, satu tangan lagi muncul dari dalam cermin. Lalu kepala, lalu tubuh lain. Kini, bukan hanya satu atau dua sosok, tapi puluhan. Mereka merangkak keluar satu persatu, memenuhi ruangan. Rina menjerit. Dimas mencoba mencari jalan keluar, tapi tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada jalan kembali. Lalu tiba-tiba, suara dentuman keras mengguncang ruangan. Seperti ada sesuatu yang menabrak dinding dengan kekuatan besar. Dimas menoleh ke arah suara itu. Matanya melebar saat melihat tembok di sisi ruangan mulai retak. Dari balik retakan itu, ada cahaya redup. Angin kencang bertiup masuk, membuat sosok-sosok dari cermin itu menjerit marah. Mereka mundur, seakan takut terhadap sesuatu. Dimas tidak berpikir dua kali. Ia menarik Rina, berlari menuju retakan di tembok yang semakin melebar. Di belakang mereka, suara makhluk-makhluk itu semakin liar. Mereka merangkak dengan cepat, berusaha menarik Dimas dan Rina kembali. Jari-jari panjang mencakar udara. Mulut mereka mengeluarkan suara-suara aneh. Bukan lagi kata-kata, melainkan jeritan yang menusuk telinga. Tapi sebelum salah satu dari mereka sempat menyentuh Dimas atau Rina, tembok itu runtuh sepenuhnya. Dimas dan Rina terjatuh ke belakang, tersedot oleh cahaya redup di balik tembok. Mereka merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dan seketika, semuanya menjadi hitam. Hanya ada kesunyian. Dan saat Dimas membuka matanya, ia dan Rina berdiri di lobi gedung. Gedung yang tadi mereka jelajahi. Tapi kini sudah tak lagi terasa angker. Lampu-lampu menyala. Udara terasa normal. Tidak ada suara bisikan. Tidak ada sosok-sosok menyeramkan. Gedung itu tampak kosong. Seperti tak pernah ada yang terjadi. Dimas dan Rina saling menatap. Napas mereka masih memburu. Mereka melangkah perlahan menuju pintu keluar. Dan saat mereka membuka pintu kaca besar di depan mereka,
Udara malam Jakarta menyambut mereka. Mereka benar-benar keluar. Tapi sebelum mereka bisa merasa lega, di balik bayangan kaca gedung, ada sesuatu yang bergerak. Sosok-sosok yang seharusnya tertinggal di dalam masih ada di sana. Mereka berdiri diam, menatap ke arah Dimas dan Rina dari balik jendela. Dan saat Dimas berkedip, sosok itu tersenyum. Dimas dan Rina tidak bisa bergerak. Jantung mereka berdentum keras saat melihat sosok-sosok itu berdiri di balik kaca, menatap lurus ke arah mereka. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya senyum lebar yang terbentuk di wajah mereka. Terlalu lebar untuk menjadi senyum manusia. Rina meremas lengan Dimas. Tubuhnya gemetar. Mereka masih ada di sana. Dimas menelan ludah, mencoba mengendalikan napasnya. Ayo pergi, sekarang. Mereka melangkah mundur perlahan, meninggalkan trotoar di depan gedung itu. Udara Jakarta yang panas dan bising kini terasa begitu asing. Suara klakson kendaraan, orang-orang yang berjalan, semua terdengar jauh, seakan mereka masih berada di antara dua dunia. Mereka tidak menoleh lagi, tapi langkah mereka semakin cepat. Seakan insting mereka tahu bahwa sesuatu bisa saja terjadi kapan saja. Dan saat mereka sampai di ujung jalan, Dimas tidak bisa menahan diri untuk menoleh sekali lagi ke arah gedung itu. Jendela lantai atas yang tadi gelap kini menyala, seperti ada seseorang di dalamnya. Lalu, sebuah bayangan muncul di balik kaca. Tidak hanya satu, tapi banyak. Wajah-wajah yang tadi mereka lihat dalam kegelapan kini tampak lebih jelas di bawah cahaya redup. Mereka menempelkan tangan mereka ke kaca, seakan mencoba keluar. Dan tepat sebelum Dimas berbalik pergi, salah satu dari mereka menggerakkan bibirnya. Tanpa suara. Tapi Dimas mengerti apa yang mereka katakan. Kami masih di sini. Dimas terdiam. Tubuhnya terasa kaku. Rina menyadari Dimas berhenti berjalan dan menatapnya khawatir. Dimas, ayo pergi. Dimas menatap wajah Rina. Kemudian, dengan napas tertahan, ia mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka melangkah pergi, meninggalkan gedung pencakar langit yang kini berdiri sunyi di tengah hiruk-pikuk kota. Tapi di balik jendela yang tinggi, di lantai-lantai yang tak lagi dihuni manusia, senyum-senyum itu masih ada. Menunggu, mengawasi. Setiap tempat menyimpan kisahnya sendiri. Ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Kita diajarkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena dunia ini bukan hanya dihuni oleh manusia saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya ia, setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Araf 27. Kisah ini hanyalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.